Kanisius Kango S. Sos terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Flobamora Kabupaten Kerom. Kerom, Papua, Dimensi TV News.com. Ikatan Keluarga Besar Flobamora Kabupaten Kerom melaksanakan musyawarah daerah keempat, yang merupakan agenda 5 tahunan untuk memilih pengurus masa bakti tahun 2025 sampai tahun 2030. Musda keempat ini berlangsung di Hotel Grande Arso II Kabupaten Kerom. Bupati Kabupaten Kerom Peter Gusbager SH, MUP yang hadir langsung dalam acara tersebut sekaligus membuka secara resmi Musda 4 IK Flobamora Kabupaten Kerom, menyampaikan bahwa semua paguyuban adalah tiang penyangga pembangunan Kabupaten Kerom. Harapannya agar semua ketua ikatan untuk selalu menjaga keamanan, kedamaian menjelang PSU Kabupaten Kerom sehingga tidak terjadi gesekan antara kelompok pendukung pasangan calon. Kita harus jaga kebersamaan yang sudah terjalin baik selama ini. Gusbager juga menekankan IK Flobamora sebagai paguyuban secara statistik terbesar kedua di Kabupaten Kerom, harus menjadi kelompok paguyuban yang diperhitungkan sekaligus sebagai pelopor perdamaian untuk Kabupaten Kerom lebih baik, tukasnya. Dalam pemilihan yang berjalan secara demokratis itu maka terpilih Kanisius Kango yang juga saat ini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kerom secara aklamasi. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang pleno musyawarah daerah tahun 2025 di Arso II di Hotel Grande Kabupaten Kerom tanggal 25 Juli tahun 2025. Setelah terpilih secara aklamasi dalam pemilihan secara terbuka, suara mayoritas didapat oleh Kanisius Kango dari 10 tungku, 2 rayon dan 1 utusan pemuda Flobamora Kabupaten Kerom. Karena hanya ada 1 calon, maka dengan ini kita tetapkan Kanisius Kango sebagai Ketua Flobamora Kabupaten Kerom, kata Nurgani sebagai pimpinan sidang. Selanjutnya pimpinan sidang menyerahkan panji Flobamora kepada ketua terpilih. Kanisius juga mengajak semua komponen masyarakat Flobamora untuk bersama-sama menjadi mitra strategis bersama pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Kerom, tukasnya. Disinggung terkait PSU 6 Agustus mendatang, Kanisius mengajak semua warga masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya kepada calon pilihan sesuai dengan hati nurani. Usai menerima panji IK Flobamora, Kanisius Kango yang juga Ketua DPRD Kabupaten Kerom itu menyatakan menerima amanah untuk memimpin IKF Kabupaten Kerom. Amanat yang diberikan untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030 ini harus kami kerjakan dan kami programkan untuk pembangunan Kabupaten Kerom, yang tentunya menjadi tantangan dan tanggung jawab yang luar biasa bagi kami, kata Kanis. Kanis bersama Tom Formatur berkomitmen untuk menyusun kepengurusan IK Flobamora dalam 1 minggu ke depan. Selanjutnya akan melaporkan format kepengurusan IK Flobamora Kabupaten Kerom ke IK Flobamora Provinsi Papua. Ketua DPRD aktif Kabupaten Kerom masa bakti tahun 2025 sampai tahun 2030 itu berpesan kepada seluruh anggota yang menjadi pengurus, agar melaksanakan tugas dengan baik, karena ini tugas yang berat maka soliditas dari seluruh pengurus wajib kita utamakan dan wajib kita kerjakan bersama, yaitu komunikasi dan koordinasi. Kanisius juga mengajak semua komponen masyarakat Flobamora untuk bersama-sama menjadi mitra strategis bersama pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Kerom, tukasnya. Apa yang disampaikan kepada kami semua terkait pelaksanaan hari ini? Baik, yang pertama-tama tentu sebagai umat beriman menyampaikan doa, membutuhkan doa kepada Tuhan atas terselenggaranya Musda keempat Flobamora ini. Tentu semua ini berkat anugerah dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, sebagai ketua terpilih dan pemandat, saya memberikan apresiasi, ucapan terima kasih atas kepercayaan ini kepada semua masyarakat Flobamora, terutama pengurus tungku yang punya hak suara yang hadir pada hari ini, dan juga kepada Ketua Flobamora Provinsi Papua dan pengurus Flobamora Kabupaten Kerom Dimisioner yang sudah melaksanakan
menjamin ya, terlaksananya musda pada hari ini secara sukses sampai dengan sore hari ini. Lalu amanah yang diberikan ini adalah sebuah harapan, tentunya tanggung jawab yang diberikan kepada kami ketua terpilih untuk melaksanakan hasil musda pada hari ini dalam program kerja dan rumusan-rumusan lain yang sudah ditetapkan dalam musda, dan tentu secara sah sudah terpilih. Nah, tinggal waktu, kami diberikan waktu beberapa hari ke depan bersama sebagai formatur bersama dengan pimpinan sidang yang lain untuk menyusun komposisi kepengurusan Floba Mora Kabupaten Kerom periode 2025-2030 untuk melaksanakan program-program yang melalui hasil musda hari ini. Ya, kepada seluruh masyarakat Floba Mora ke depannya perlu mari kita sama-sama ya satukan langkah kita, satukan tekad, memperkuat persatuan kesatuan, meningkatkan solidaritas kita baik antar intra organisasi kita, paguyuban, dan juga di dalam organisasi Floba Mora maupun keluar dengan para komunitas sosial yang lain, para paguyuban yang lain, masyarakat adat yang lain, untuk bisa berjalannya ketertiban dan keamanan, terutama dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada Gubernur Provinsi Papua tanggal 6 Agustus. Semoga kita semua bisa satu hati ya, untuk tertib, menjaga keamanan sehingga musda bisa terlaksana dengan baik, yang memberikan legitimasi lahirnya seorang pemimpin untuk seluruh masyarakat Papua yang kita cintai. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Floba Mora Provinsi Papua Stanis Hike Dosina NSH mengucapkan selamat atas terpilihnya Kanisius Kango sebagai Ketua Floba Mora Kabupaten Kirom masa bakti tahun 2025 sampai tahun 2030, dan juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus lama yang sudah bersusah payah membangun kebersamaan serta memajukan Floba Mora di Kabupaten Kirom. Stanis juga mengajak semua warga Floba Mora yang ada di seluruh Papua untuk sukseskan PSU di Provinsi Papua dengan berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 6 Agustus mendatang untuk menyalurkan hak pilihnya, tegas Stanis. Ya, selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Floba Mora di Provinsi Papua, saya mengajak seluruh warga Floba Mora di Provinsi Papua pada tanggal 6 Agustus nanti sama-sama kita datang menggunakan hak politik kita untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi ini. Dan kita juga diharapkan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing sehingga pemilu ini boleh diharapkan berlangsung secara aman, jujur dan adil tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak sama-sama kita inginkan. Kita tanpa kita pungkiri bahwa warga Floba Mora juga mereka ada di mana-mana, tersebar di berbagai partai politik, apakah sebagai kader partai maupun sebagai simpatisan partai tertentu. Dan untuk pilihan calon gubernur dan wakil gubernur, kita selaku pengurus tidak mempunyai peran ataupun tanggung jawab untuk mengarahkan warga untuk memilih salah satu kandidat, karena hal ini sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, bahwa ikatan keluarga kita ini adalah ikatan suku, ikatan kemasyarakatan, adat dan yang berlandaskan adat dan budaya, dan kita tidak menggiring ikatan ini ke ranah politik apapun. Maka semua warga diharapkan memilih sesuai dengan hati nuraninya, dengan ya tentu ya diberi kebebasan untuk melihat
figur mana yang terbaik untuk Papua ke depan. Terima kasih, Pak. Liputan, Eduardus Lede Umbupati, Wakil Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Papua, mengabarkan untuk Dimensi TV News C.